Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat ya? Saya harap kalian semuanya masih tetap semangat. Nah, kali ini kita sudah sampai di tema 1, subtema ketiga, dan pembelajaran yang kedua. Anak-anak hebat, kamu semuanya sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu ini. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan apa saja yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Nah, karena hewan adalah ciptaan dari Tuhan, maka kita sebagai manusia harus berbuat baik kepada mereka, dan hal itu sesuai dengan sila-sila yang ada pada Pancasila. Masih ingat kan sila-sila apa saja yang ada pada Pancasila? Nah, kita lihat sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, sekarang kalian sudah ingat apa saja kelima sila Pancasila tersebut? Nah, di sini ada tugas untuk kalian, yaitu menjodohkan antara kegiatan yang ada pada kiri dengan sila atau dengan gambar yang ada pada sebelah kanan. Ayo kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama, ada kejadian kalian membantu teman saat jatuh dari sepeda. Nah, ketika kita membantu orang lain, berarti kita punya jiwa yang baik kepada manusia. Jadi, untuk kejadian yang pertama, membantu teman saat jatuh dari sepeda, itu sesuai dengan pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, kita menghargai karya orang lain. Ketika kita menghargai karya orang lain, berarti di situ ada sebuah keadilan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, ini artinya apa yang kita lakukan sesuai dengan pengamalan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kejadian yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan kehendak saat berdiskusi. Nah, kalian harus ingat, kalau ada soal tentang kegiatan berdiskusi, bermusyawarah, itu sesuai dengan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, kita menghormati teman saat beribadah. Untuk semua kegiatan beribadah itu pasti berhubungan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pintar. Yang terakhir, kita bangga saat mengenakan batik. Kalian harus tahu bahwa batik itu adalah kain khas dari Indonesia. Nah, kalau kita bangga menggunakan batik, berarti kita bangga menjadi orang Indonesia. Berarti juga sesuai dengan pengamalan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mudah bukan? Nah, untuk selanjutnya, di bawah ini ada sebuah cerita tentang Lina. Nah, ingin tahu bagaimana ceritanya? Kita baca bersama-sama. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain.
Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri. Biasanya dia memanjat atap rumah, berguling-guling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Tapi pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka si kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sekarang sudah bisa berjalan kembali. Nah, anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang apa yang sudah dilakukan oleh Lina? Ada yang tahu? Kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Lina? Dia berbuat baik kepada makhluk lain selain manusia. Kucing adalah makhluk ciptaan dari Tuhan. Nah, kalau Lina berbuat baik kepada kucing, berarti dia sudah mengamalkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena dia sudah menjalankan perintah agama untuk berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat tetangganya Lina, dia adalah seorang dokter hewan. Pada waktu Lina minta tolong kepada dia, dokter tersebut mau dengan ikhlas menolong si Lina. Nah, orang yang mau menolong kepada orang lain berarti dia sudah mengamalkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang Lina dan kucingnya. Baik, untuk selanjutnya, masih ingatkah kalian beberapa hari yang lalu kalian pernah membuat patung? Nah, hari ini patung-patung yang sudah kalian buat kemarin kita kreasikan, kita hias, kita cat agar nanti patung-patung kita menjadi lebih menarik. Untuk kegiatan mengecat patung ini, yang dibutuhkan adalah yang pertama, kalian bisa menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Kalau kalian tidak punya cat minyak, bisa juga dengan cat poster. Kemudian, kalian juga memerlukan kuas sebagai alat pengecatnya. Selain itu, kalian juga membutuhkan palet atau tatakan untuk mencampur warna. Kemudian, jangan lupa kalian juga membutuhkan koran bekas. Untuk apa? Tentu saja untuk alas agar cat yang terjatuh tidak mengotori lantai kalian. Nah, untuk langkah-langkah pewarnaan, yang pertama, campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya. Aduk dalam palet atau wadah lain. Kemudian, pastikan patung Nusantaramu sudah kering dengan sempurna. Nah, yang terakhir, silahkan kalian warnai patungmu dengan sesuai selera kalian. Selamat bekerja!
Nah anak-anak, kamu baru saja mempercantik patung dengan kreasimu. Selesaikan patungmu agar teman dan gurumu dapat menikmati keindahannya. Nah, sedangkan yang terakhir, sebagai tugas di rumah kalian, amatilah lingkungan kalian. Perhatikan dan carilah contoh baik apa saja yang dapat kamu terapkan dari orang-orang yang ada di sekitarmu tentang penerapan sila Pancasila, tentang melestarikan hewan. Kemudian sampaikan hasilnya kepada gurumu. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi di tema 1, subtema ketiga, dan pembelajaran yang kedua hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.